ibunya semakin hari semakin parah sakitnya, Nabi Muhammad SAW pun datang dan selalu merawat ibunya bersama dengan budaknya itu Al-Barakah Al-Habasyiyah dari itu. Fanadharat ila waladiha, lalu ibunya kemudian di hari akan menjelang meninggalnya, ibunya ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap wajah anaknya. Wa qalat fi shautin dhaif, lalu ibunya berkata kepada Rasulullah dengan suara yang lirih, dengan suara yang terbatah-batah, dengan suara yang lunak begitu ya, karena saking sakitnya atau afahul alam, karena saking diderita penyakit yang begitu parah begitu. Apa kata ibunya? Barakallahu fika min hulami ya ibnalladhi min haumatil himami naja bi'aunil malikil allami fudiya ghadata ad-darbi bis-sihami bimi'atin min ibilin sawami fa anta mab'uthun ilal anami min indil jalali wal ikrami tub'athu fil hilli wa fil harami wa tub'athu bit tahqiqi wa bil islami. Ibunya enaknya diartikan apa enggak kira-kira ini? Ibunya mengatakan barakallahu fika min ghulami, engkau wahai anakku, katanya, engkau wahai putraku adalah anak yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Barakallahu fika min ghulami, engkau wahai putraku adalah putra yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Ya ibnalladzi min haumatil himami, wahai anakku, engkau adalah anak yang selamat daripada kematian dan bencana. Dan abahnya dulu mau dia apa? Mau ditebus oleh Abdul Muttalib untuk disembelih. Kalau tidak sampai kemudian ini akhirnya kemudian Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib terlahir. Anaknya tersebut menjadi apa? Yang selamat. Najah bi'aunil malikil alami, telah selamat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Makanya Rasulullah ini disebut sebagai seorang anak dari dua ayah yang akan disembelih oleh ayahnya. Yang pertama adalah Ismail, yang kedua adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Begitu. Hingga akhirnya terlahir Rasulullah SAW. Engkau diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada segala kematian dan segala bencana wahai Muhammad. Najah bi'aunil malikil alami, engkau selamat karena pertolongan Allah Ta'ala yang Maha Kuasa dan Maha Mulia. Fudiya ghadata ad-darbi bis-sihami, engkau wahai anakku ditebus pukulan pedangmu dengan 100 unta. Bimi'atin min ibilin sawami, engkau ditebus dengan 100 ekor unta. Bukan disembelih ayahmu, tapi ditebus dengan 100 ekor unta. Fa anta mab'utsun ilal anami, engkau wahai anakku akan terutus kepada seluruh dan segenap manusia. Bukan hanya orang Arab, hatta ajamnya. Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Wa anta mab'utsun ilal anami, engkau akan terutus kepada segenap manusia semuanya. Min indil jalali wal ikrami, yang mengutus adalah Allah Ta'ala yang Maha Mulia, yang Maha Jalal, yang Maha Agung. Wa tub'atsu fil hilli wa fil harami, engkau diutus pula oleh Allah Ta'ala untuk mengajarkan agama, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil. Wa tub'atsu bit tahqiqi wa bil islami, engkau diutus pula oleh Allah Ta'ala wahai anakku Muhammad untuk membawa ajaran agama yang benar, yaitu ajaran agama Islam. Ibunya yang mengatakan begini ketika di akhir hayatnya. Ibunya mengatakan tsummastajma'atna baqiyat fi jasadiha, hanya tersisa sedikit kekuatan ibunya ketika itu sehingga masih bisa bicara ibunya, masih bisa ngomong begitu ibunya di depan Rasulullah. Sang anak yang masih usia 6 tahun tadi itu min quwwatil maram, karena saking sakitnya yang sangat luar biasa. Wa qalat ya Muhammad, ibunya berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad anakku, kullu hayyin yamut, semua yang hidup pasti akan meninggal, semua yang hidup pasti akan mati. Wa kullu jadidin bal, semua yang baru pasti akan usang, semua yang ada ini pasti akan hilang, pasti akan musnah. Wa kullu kabirin yafna, setiap orang tua seperti aku ini pasti akan terkubur nantinya, masuk ke dalam tanah dan yang lahannya. Wa anna mayyitun, ibumu wahai anakku sebentar lagi akan meninggalkan engkau, sebentar lagi ibumu akan mati.
wa dzikri baqin. Sedangkan namaku kelak di akhir zaman akan selalu dikenang oleh orang karena engkau. Namaku akan selalu dipuji oleh orang. Namaku akan selalu disebut oleh orang karena engkau, wahai Muhammad, anakku. Apa kata ibunya? Faqad taraktu khairan wa waladtu tuha. Aku telah meninggalkan seorang anak yang baik dan aku telah melahirkan seorang anak yang suci, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Rasulullah, apa ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, thumma aslamat ruhuha li khaliqiha. Berangkatlah ruh ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sang Khaliqnya, ya. Kemudian apa? Wa tarakat waladaha ma'a hadinatihil barakah al-habasyiyah. Maka tertinggallah Rasulullah. Lihat jasad ibunya Rasulullah, nangis Rasulullah. Nitik air matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dibawa oleh barakah al-habasyiyah menuju kakeknya Abdul Muttalib ketika itu. Sampai di pangkuannya Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, diterima oleh Abdul Muttalib, dipeluk oleh Abdul Muttalib. Wahai anakku, wahai anakku, wahai anakku. Anak-anaknya Abdul Muttalib semuanya mengelilingi Rasulullah. Ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Abbas, karena Abdullah anaknya Abdul Muttalib yang paling kecil meninggal lebih dulu. Maka subhanallah ketika itu kalau Abdul Muttalib itu akan menggelar sajadahnya ada di depan Ka'bah begitu. Abdul Muttalib akan menggelar sajadahnya ada di depan Ka'bah. Maka Nabi Muhammad itu saat usia 6 tahun, anak yang masih usianya 6 tahun ini lari Rasulullah naik di atas Ka'bahnya, naik di atas sajadahnya Abdul Muttalib kakeknya. Duduk di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anaknya Abdul Muttalib kemudian gendong Rasulullah. Jangan Muhammad, ini sajadah buat ayah kami Abdul Muttalib. Jangan duduk di atas sajadah ini. Jangan duduk di hamparan ini. Gak boleh ada yang duduk di sini kecuali pemimpin kita semuanya, ayah kita, yaitu Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ketika Abdul Muttalib lihat, kata Abdul Muttalib, biarkan, yang lebih pantas duduk di situ adalah Muhammad bin Abdullah, lebih pantas daripada aku. Lihat orang-orang berzaman dahulu ngerti sudah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya kemudian waqadnahu wa qarratahu wajtahan, didekatkan oleh Abdul Muttalib, diperhatikan dengan sangat oleh Abdul Muttalib, li'alla yash'ur bimararatil yutmi, supaya Nabi Muhammad tidak pernah merasakan bagaimana pahitnya dia jadi anak yatim piatu, gak punya ayah, gak punya ibu. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka disinilah para malaikat mengatakan, kasihan Muhammad ya Allah, ayahnya meninggal ketika dia masih di dalam kandungan, ibunya meninggal ketika dia masih usia 6 tahun, sebentar lagi kakeknya meninggal dia usia 8 tahun. Apa kata Allah Ta'ala? Ana kafilun wa ana hafizun wa nasir. Saya yang jamin, saya yang lindungi Muhammad, saya yang nolong Muhammad di sini. Ya, ada orang yang berani mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai diceritakan di sini ketika pada satu saat, ya, sampai diceritakan oleh doktor daripada Doktor Syekh Muhammad Salim Hashim dalam kitabnya yang bernama Nuzhatul Majalis wa Muntakhabatun Nafais. Di sana dikatakan qala Ibnu Abbasin, ketika ilahana nahnu nahmiluhu ila masyariqil ardi ila magharibiha, di sana dikatakan qalat Halimah wa akhadha bi yadiha ila nahrin abyad min al-labani, wa qalat Halimah wa kanat Halimah radhiyallahu ta'ala fi dhiqin min al-'aish. Sehingga Halimah radhiyallahu ta'ala anha ketika itu dalam kondisi keadaan kehidupan yang sangat sempit. Halimah enggak punya apa-apa, miskin Halimah, enggak punya uang, enggak punya kehidupan yang layak. Wa kana tukthir min alhamdulillah, tapi setiap saat gak bisa makan ucapkan alhamdulillah. Hari ini ya gak ada makanan wahai Halimah, alhamdulillah. Gak ada minuman, alhamdulillah. Gak ada rezeki, bagaimana? Apa? Saya syukur sama Allah Ta'ala. Kalau ada perempuan-perempuan kayak gini zaman sekarang, kira-kira bagaimana? Istrinya antum kayak gitu bagaimana? Senang hidupnya, rumah tangganya, masya Allah, surga ini. Istrinya dikasih uang, alhamdulillah. Tidak dikasih uang juga alhamdulillah. Kalau sama sekarang kita dikasih uang, laknatullah yang keluar.
laknat. Nabi lihat Halimah Sa'diyah. Falamma aradallahu laha sa'adah. Ketika Allah Ta'ala punya kehendak lain, Halimah akan dijadikan oleh Allah Ta'ala penduduk surga. Apa? Akhata biladaha. Allah jadikan kampung halaman Halimah itu gahap, paceklik, kering, kemarau. Ketika itu ya, fakanat ta'kulu min nabatil ardh. Yang dimakan sama Halimah adalah rumput tanah. Rumput-rumputan yang dimakan. Tidak ada makanan. Yang dimakan itu rumputnya tanah. Summa waladat gulaman. Lalu melahirkan seorang anak bayi. Sudah nggak punya, miskin punya anak bayi. Ya Allah. Ini namanya miskin acir-aciran. Sudah miskin, nggak punya apa-apa, punya anak lagi dia. Waqad madha 'alaiha sab'ata ayyam. Berlalu waktu-waktunya sampai selama 7 hari. Lam ta'kul illa qalilan min nabatil ardh. Yang dimakan hanya rumput-rumputan, itu pun sedikit. Yang dimakan oleh Halimah Sa'diyah. Fa asarra biha ila al-ju'. Saking laparnya yang sangat luar biasa hingga sampai melilit dan sakit. Fara'at fi manamiha rajulan akhadha bi yadiha ila nahrin abyad. Lalu kemudian malam itu Halimah Sa'diyah tidur dalam keadaan perut yang melingkar begitu, mimpi bertemu dengan seorang laki-laki yang ganteng. Bajunya putih, diganteng tangannya Halimah ini dibawa ke tengah tepi sungai yang warnanya sangat putih sekali. Wa ahla minal asal. Abyad minal laban wa ahla minal asal. Lebih putih daripada air susu, lebih manis daripada madu, air sungai tersebut. Wa qala ishrabi ya Halimah. Kata laki-laki itu, wahai Halimah, minumlah air sungai ini. Minum sekenyang-kenyangnya kau minum. Fasyaribat katsiran. Lalu Halimah Sa'diyah pun meminum air sungai tadi itu dengan banyak sekali diminum. Sampai rawiyan, sampai apa? Kenyang Halimah Sa'diyah. Tsumma qala, ata'rifini, wahai Halimah, apakah kau tidak ingin tahu siapa saya sebenarnya? Ata'rifini, kau ingin tahu tidak siapa saya ini sebenarnya? Qalat la, saya tidak kenal siapa kau. Qala, ana alhamdulilladzi kunti tahmidina Allah Ta'ala bihi fi syiddah wal raha. Saya ini adalah alhamdulillah yang sering kau ucapkan. Wujudnya adalah kayak saya begini. Ketika kau senang kau ucapkan alhamdulillah, ketika kau susah kau ucapkan alhamdulillah. Ya Halimah, intaliqi ila Makkah. Halimah, berangkat sekarang kau ke Mekah. Jangan kau tunda. Malam ini juga berangkat kau ke Mekah. Ya. Ihmal thadyi minal laban fata'ajaban nisa minni. Kemudian bawalah beberapa orang yang bisa kau bawa, berangkat kau pergi ke Mekah sana. Orang-orang yang ada di desanya Halimah Sa'diyah itu terkejut. Halimah, usiamu berapa? Ya usia saya sudah setengah bayar. Mau bawa apa kau ke Mekah? Saya mau cari bayi ke Mekah. Bayi? Apa bisa orang seperti kau keluar air susunya sedang dekat dengan orang miskin? Katanya perempuan-perempuan di desanya Halimah. Thumma kharajata yawman natlubul an-nabat fasami'naha qalilan yaqul ala inna Allah qad akhraja mauludan di Makkah. Ketika Halimah Sa'diyah keluar daripada desa Bani Sa'ad bin Abi Bakar, tiba-tiba ada orang menjerit, "Hei, di Mekah ini telah terlahir seorang anak bayi, ganteng anaknya, namanya Muhammad bin Abdullah, kandidat Rasul, kandidat Nabi ini. Tuba liman arda'ahu." Sungguh amat beruntung orang yang akan menyusui anak bayi tersebut. Berebut itu perempuan-perempuan. Orang perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad bin Abi Bakar, malam masa mi'at nisa raja'na wa akhbarna azwajahunna. Perempuan-perempuan Bani Sa'ad bin Abi Bakar datang kepada suaminya, "Suamiku, izinkan aku ingin menyusui bayi Mekah. Hari ini, malam ini lahir seorang anak bayi namanya Muhammad. Izinkan aku untuk meminang bayi itu, untuk kami susui." Kata suaminya, "Ada fulusnya enggak?" "Oh, banyak fulusnya." "Kalau ada fulusnya berangkat. Kalau ada fulusnya jangan." Kata suami-suaminya mereka seperti itu. Ya, fakharatna ila Makkah wa kunna 10. Ketika itu mereka pada berbondong-bondong datang ke Makkah. Jumlah mereka ketika itu 10 orang anak, 10 orang apa? 10 orang perempuan. Fakharajat ma'ahum. Halimah Sa'diyah ikut bersama dengan perempuan-perempuan itu. Ya, fakharajat ala atanin dha'ifah. Tapi kudanya atau keledainya Halimah Sa'diyah itu lemah. Lemah, bukan seperti keledainya orang perempuan-perempuan itu, pakai kuda, pakai ontak, dibawa sama suaminya. Halimah enggak, kudanya atau keledainya itu lemah, gemulai, dhaifah, lemah sekali. Fabainama ana fi ba'd at-tariq id kharaja rajulun min syajaratin wa ma'ahu hurriyan fa waqaza al-atan.
tiba-tiba muncul ada seorang laki-laki nyegat Halimatus Sa'diyah. Wa qala asri'i bi marda'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimah, jangan lambat, cepat aja. Nanti setelah diambil sama ibu-ibu itu 10 orang itu cepat kau berangkat ke rumahnya Aminah. Bawa itu bayi Muhammad di tangannya Aminah binti Wahab. Lalu kemudian wahwa Sayyidul Mursalin, yang di tangannya Aminah binti Wahab itu adalah Muhammad Sayyidul Mursalin, calonnya Rasul itu, calon Nabi, Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para Rasul. Fasabaqna al-qaum wa dakhalna Makkah tsumma sabaqna nisa ila kulli radhi'in. Ketika kami masuk Makkah, kami lihat ibu-ibu sudah pada bawa bayi. Nelongso Halimah, ya Allah, bayinya sudah dibawa sama ibu-ibu. Ya sudah, gigit jari. Ya Allah, pulang dengan tangan hampa Halimatus Sa'diyah. Qala fi kitabil aqaid, kana labanahuna kana katsiran. Ya, afwan wa ra'ani Abdul Muttalib fasa'atur Rabi. Lalu kemudian datang orang perempuan itu, orang perempuan ini masih ayu-ayu, orang perempuan ini masih muda-muda, air susunya masih banyak. Ketika ditanya siapa ini orang perempuan ini masya Allah suaminya kaya, rumahnya mentereng, orangnya begini, dikasihkan sama ibu-ibunya. Ketika datang kepada Sayyidina Abdul Muttalib, tanya Abdul Muttalib, fasa'alatu an radi, faqala inni ghulamun yatimun lam tabqa imra'atun illa wa qad arada 'alaiha li, lakin di adam sa'diha ta'bah. Lalu katanya Abdul Muttalib, kamu siapa? Saya Halimatus Sa'diyah, ibu susu itu. Iya, saya ibu susu. Kamu punya apa? Gak punya apa-apa. Ini ada anaknya Aminah, mau disusui enggak? Siapa Aminah? Aminah ini istrinya Abdullah bin Abdul Muttalib, saya punya anak. Tapi maaf, gak bisa ngasih persenan, gak bisa ngasih gaji, gak bisa ngasih upah. Mau enggak kamu? Waduh, nanti dulu kalau begitu. Kata Halimatus Sa'diyah, masa gak bisa ngasih upah? Gak bisa ngasih upah. Idh akbaralah tawaffallahu ta'ala abahu. Faqalat raditu bi jamalihi wa laysa li raghbatun fi ghairi isalihi. Katanya Halimatus Sa'diyah, ya sudah enggak apa-apa, saya tak lihat dulu. Tapi enggak mau saya bawa pulang ya. Saya khawatir nanti suami saya marah. Mau saya lihat dulu boleh enggak? Begini. Subhanallah, dilihat dulu. Faqala masmuka? Qalat Halimatus Sa'diyah. Maka ibunya tanya, ibunya Rasulullah, siapa namamu? Saudariku, saya Halimatus Sa'diyah. Faqala hulmun wa sa'dun. Masya Allah, Halimatus Sa'diyah, susunan dari dua kata, hulmun wa sa'dun, santun dan bahagia. Santun dan bahagia. Hulmun wa sa'dun, halim wa sa'id, fihi ma'azal abad fa'adkhalani ila manzilat Aminah. Sampai akhirnya dimasukkan ke rumahnya Aminah binti Wahab. Fara'aituhu na'iman. Ketika itu dilihatnya Rasulullah lagi tidur, bayinya Rasulullah lagi tidur begitu. Fawada'at yadi ala sadrihi. Tiba-tiba tangannya Halimatus Sa'diyah itu menyentuh daripada dadanya Rasulullah, menyentuh dadanya Rasulullah. Fafataha 'ainaihi. Tiba-tiba Nabi Muhammad buka matanya. Dibuka matanya sama Rasulullah, bayi itu. Dibuka matanya oleh Rasulullah, fa kharaja minhuma nurun. Tiba-tiba matanya mengeluarkan cahaya. Begitu balik, begitu matanya mengeluarkan cahaya Rasulullah. Ya, begitu Halimatus Sa'diyah melihat Rasulullah matanya mengeluarkan cahaya bi'analis sama, sampai cahayanya menjulang sampai ke atas langit sana. Wa huwa sahabu fanawalatu al-yadi al-ayman. Lalu kemudian aku gendong Rasulullah, fahanat alihi hunuman ummahati 'ala al-banin wa raghibat fi radha'ihi tama'an fi maili barakatihi allati syabihatil alamin. Halimatus Sa'diyah yang sudah setengah banyak, begitu dia gendong Nabi Muhammad, balik, subhanallah, kulitnya ini balik, jadi kencang lagi. Kulit ini jadi muda lagi. Gak pakai operasi, gak pakai dandan, gak pakai ini, gak pakai itu. Pokoknya sweet 17, 17 tahun ke atas. Subhanallah. Ya, jadi ayu, jadi cantik. Halimatus Sa'diyah bisa mengeluarkan air susunya, ditempelkan ke bagian sebelah kanannya. Maka kemudian oleh Rasulullah SAW menyusu Rasulullah, mengambil air susunya, fasyariba hatta rawiyah, diminum oleh Rasulullah sampai Rasulullah SAW kenyang. Tsumma nawalathu al-aisar, ketika kemudian dicopot yang bagian kanannya, ditempelkan ke yang sebelah kirinya, famtana. Enggak mau Rasulullah, saya enggak mau.
Katanya Halimah Sa'diyah, subhanallah, dia tahu kalau yang sebelah kiri ini punyanya anakku, dia nggak mau untuk memiliki yang punyanya orang lain. Mulai sejak kecil dia nggak mau merampas haknya orang lain. Muhammad Rasulullah. Dibawalah oleh Halimah Sa'diyah. Sudah Halimah, kalau gitu bayi ini tak bawa pulang. Tak punya ini saya, tak punya adik, tak apa-apa, tak punya adik. Yang penting bayi ini tak bawa pulang, boleh nggak? Boleh. Begitu dibawa pulang, subhanallah, keadaannya Halimah kembali menjadi 180 derajat. Bahagia. Kehidupannya Halimah bahagia, kaya raya. Tiap hari makan enak. Kambingnya gemuk, sapinya gemuk, rumputnya kuning, padinya menguning. Setiap hari bagian orang-orang dapat memberikan rezeki kepada Halimah Sa'diyah. Kata suaminya, Halimah, kita kok kedapatan rezeki yang begini hebat, rezeki yang begini berkah. Katanya Halimah Sa'diyah, siapa lagi kalau bukan Muhammad Rasulullah? Bayi ini yang bawa berkah. Suamiku, nggak bawa apa-apa saya dengan bayi ini, tapi bayi ini bawa berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai terakhir ceritanya, sampai sana disebutkan ketika Halimah Sa'diyah melihat ada beberapa hal yang kemudian merisaukan hati Halimah Sa'diyah, Nabi Muhammad itu kemudian dibelah dadanya, dibawa sama anak-anak tersebut, dilaporkan ke Halimah Sa'diyah. Halimah, ya Ummah Halimah, ya Ummah Halimah, Muhammad diculik oleh orang, diculik sama orang. Muhammad dibunuh, Muhammad meninggal, Muhammad mati. Halimah, kejar Halimah, ya Allah, anaknya orang, dia pakai itu, diculik. Jangan-jangan Rasulullah ini, Nabi Muhammad ini, dilihat Rasulullah duduk tersenyum. Katanya Halimah Sa'diyah, Muhammad, bagaimana keadaanmu? Sehat walafiat. Tak apa-apa. Sampai megang wahai Muhammad, dua orang laki-laki pakai jubah putih menggores saya punya dada ini, dimasukkan sesuatu dari air Zam-Zam. Kata Rasulullah, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adan walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Ada sesuatu yang jelek di dalam hati Nabi Muhammad, suci ditambah suci lagi di dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, kawin dengan Sayyidatuna Khadijah ya, lalu kemudian pada usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan Halimah kembali seperti semula, melarang, miskin, ngenes, memprihatinkan keadaan Halimah. Datang Halimah Sa'diyah ke Madinatul Munawwarah. Sampai di Madinatul Munawwarah datang kepada Sayyidatuna Khadijah. Khadijah, saya miskin, saya nggak punya uang. Khadijah, minta sedikit. Khadijah, tolong saya berikan makanan. Khadijah, siapa kau? Kok prihatin betul, memilukan hati begini. Ana Halimah Sa'diyah. Khadijah nggak ngomong kepada ibu susunya Rasulullah. Maka Sayyidatuna Khadijah masuk, berkata kepada Rasulullah, berkata kepada orang-orang yang ada di dalam rumah Rasulullah, nggak ada ketika itu. Berkata, maka kata Khadijah, kasihkan sama ibu itu 40 ekor kambing. Dikasihkan 40 ekor kambing, diantarkan. Berapa kemudian 40 hari lagi datang lagi Halimah Sa'diyah. Ketika Halimah Sa'diyah datang ketuk pintu rumah Rasulullah, Rasulullah, Ummi, ya Allah, Ummi, lari Rasulullah, ya Allah. Ketika lari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian selendangnya Nabi Muhammad dibebek. Ummi, duduk Ummi di sini Ummi. Khadijah tanya, Muhammad, siapa itu? Hadihi Ummi ba'da Ummi. Ini ibuku setelah ibu kandungku. Ana Ummi radhi'ati. Ini ibu susuku yang gendong aku, yang ngasuh aku. Ini bagaimana keadaannya Ummi? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Dipeluk sama Rasulullah. Ummi, apa keluh kesahnya Ummi? Muhammad, ibumu ini sekarang miskin, tidak seperti waktu gendong kamu, tidak seperti waktu ibu merawat kamu. Muhammad, Ummi, saya yang akan bahagiakan Ummi. Ummi butuh apa? Subhanallah, Rasul tidak pernah melupakan jasanya orang. Hatta ayah susunya Rasulullah pun ikut datang, saudara susunya Rasulullah pun ikut datang, dan semua dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dari 10 kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa diambil satu pelajaran bagaimana keadaan Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, hilmnya Nabi Muhammad, saadahnya Nabi Muhammad, judnya Nabi Muhammad. Kita ini umatnya, kalau sekarang kita baca maulid itu lumrah. Sampai dikatakan walau amilna kulla hidin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kalau seandainya setiap hembusan nafas ini kita akan memberikan satu yang namanya perayaan maulid buat Nabi Muhammad, itu wajib. Wajib. Kenapa? Karena kita bisa tahu Rasulullah dengan maulid. Dengan baca maulid kita kenal Nabi Muhammad. Kalau bukan karena maulid tidak kenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena penting ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ceritakan, hikayatkan, dongengkan, bukan dongeng ini, tapi ini kejadian nyata. Ini adalah sejarah yang nyata di depan mata kita yang pernah dialami di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Taala mudah-mudahan melimpahkan rahmatnya kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita insyaallah untuk bisa selalu menolong agama Nabi Muhammad, untuk mensejahterakan syariat Nabi Muhammad, membumikan syariat Nabi Muhammad, membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai titik darah penghabisan. Kita berjuang di belakang jubah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berdakwah untuk Allah Taala, untuk perjuangan agama Allah Taala, untuk membahagiakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah panjangkan usia kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan khususnya di bulan Maulid mudah-mudahan Allah Taala pertemukan kita dengan bulan Maulid di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Ikut Habibana insyaallah guru kita Habib Jamal dalam keadaan sehat walafiat. Allah limpahkan afiat yang sempurna, kesehatan yang sempurna, majal umur fi taatillah wa taati rasulih, dapat membimbing kita di jalan Allah, di jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.